Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, family. Gimana kabarnya pemirsa semua? Semoga selalu sehat, bahagia, dan Allah mudahkan semua urusan sahabat-sahabat semua. Kali ini kita masuk ke podcast kita lagi, dan jangan lupa kita punya tagline yang sangat keren, apa itu? Kisah mereka inspirasi kita. Jadi kita harus dengerin sama-sama apa sih kisah-kisah mahasiswa-mahasiswa kita yang menjadi inspirasi buat kita. Oke, tanpa panjang kali lebar kali tinggi lagi, kita mau bahas apa sih yang bakal dibahas di podcast kali ini? Kita bakal bahas tentang ngaji, kuliah, dan nikah. Perkembangan ngaji, kuliah, nikah, realita ganda mahasiswa modern. Gimana sih seorang siswa, seorang mahasiswa dan mahasantri melakukan double job? Nah ini dia, kita undang langsung narasumber kita, Kak Bani, seorang mahasiswa Tarjamah UIN Jakarta yang menjalankan profesi 2, mahasantri dan juga mahasiswa. Gimana Kak Bani? Sehat? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Baik. Oke, Kak Bani gimana aktivitasnya dari pagi sampai malam lagi, pagi lagi, malam lagi, gimana aktivitas double job ini? Sebenarnya buat di pendidikan di pesantren Darussunnah itu alhamdulillah udah selesai. Kemarin tanggal 22 Juni kemarin. Berarti berapa semester tuh Kak di sananya? 8 semester. Oh, 8 semester. Harus 8 itu. Harus 8. Oh iya. Nggak bisa ngulang, nggak bisa nambah. Oh. Jadi harus 4 tahun pas. Oh. Kalau di FAH sendiri Tarjamah itu? Buat di Tarjamah sekarang semester 8 juga. Sedang bimbingan terakhir. Masya Allah, semoga kita mudahkan urusannya Kak Bani. Lanjut lagi nih Kak, gimana tadi masalah mahasiswa santri ini nih? Paling kayak kehidupan kita sebagai santri, mungkin teman-teman yang kuliah di adab yang pernah pesantren, pendidikan pesantren dari entah itu dari SMP atau SMA atau dari jenjang SMP lanjut ke SMA 6 tahun. Seperti biasa, kita mungkin yang membedakan sebelum dilanjut, membedakan di Darussunnah itu kan ada 2. Ada 2, apa tuh yang 2? Jadi ada jenjang yang siswa, santrinya, dan juga jenjang yang mahasantri Kak. Jadi ada SMP, SMA, dan juga ada mahasiswanya, ada mahasantri. Oke. Dan masnya itu memang mahasantri di sana ya? Nah kebetulan dari SMP. Oh. Jadi dari 2015, angkatan kedua di SMP-nya, lanjut sampai 2021 SMA selesai. Lanjut dan lagi juga kuliahnya. Lanjut lagi 2021 masuk yang mahasantri. Ngambil UIN? Ngambil UIN. Ngambil UIN lagi? Alasannya apa tuh Mas? Gak dapet yang diinginkan sebenarnya. Gak dapet yang diinginkan, iya. Jadi ke Tarjamah. Oh, dan kebetulan juga Tarjamah pilihan pertama. Oh, pilihan pertama. Mantap. Tarjamah memang dia fokusnya ke penerjemahan bahasa Arab ya Mas ya? Iya. Jadi masih linear sama Darul Sunnah. Begitu ya? Paling kuat buat kegiatan dari pagi, dari bangun tidur hingga tidur lagi ya Kak. Seperti biasa kita subuh sudah bangun, itu diwajibkan buat teman-teman mahasantri Darussunnah buat ya ikut jamaah subuh. Jadi turun ke bawah. Jadi biar nanti langsung dari subuh biar ke kelas masing-masing. Nah kalau subuh ini setelah jamaah itu kita ngajinya ngaji hadis Kak. Jadi kajian hadis yang dimana diisi sama dosen-dosen Darussunnah. Dosen-dosennya ini juga merupakan alumni dari Darussunnah itu sendiri. Jadi nggak ada yang dari luar Darsun gitu. Jadi pembagian jobnya sebenarnya melelahkan nggak sih, tantangannya gitu Mas? Awal-awal sih iya. Tantangannya apa tuh misalnya Mas? Capek juga kadang udah mikir, aduh kayaknya yang ini nggak lanjut nih. Kayaknya yang Darussunnah nggak lanjut, kayaknya yang yang UIN nggak lanjut. Kadang berhenti di udah nggak usah ikut organisasi lagi gitu. Oh, terus motivasi untuk tetap bertahan sampai LC ini gimana nih? Itu paling yang mungkin cukup berat ya. Apa tuh ya Mbak? Ini manggilnya Kak apa Mbak? Terserah nih, Mbak juga boleh, Kakak juga boleh. Paling yang berat itu ya di awal-awal tadi Kak. Dan juga yang berat itu masalah waktunya aja gitu. Waktunya. Ngatur waktu mungkin. Ngatur waktunya. Karena kan kita harus kuliah. Maksudnya kalau beda hari gitu nggak masalah. Nah itu, jadi kalau emang mungkin teman-teman yang
atau adik kelas yang masuk darsun atau teman-teman saya sendiri itu udah pada tahu gitu. Jadi misal hari ini nih hari Selasa, berarti saya nggak bisa setelah kuliah nggak bisa lanjut main gitu, nggak bisa lanjut nongkrong atau nggak bisa lanjut kegiatan di luar. Karena udah sorenya itu udah ada ngaji. Atau juga misal ada kegiatan sampai Isya katakan. Nah itu teman-teman udah pada tahu pasti. Oh ini Bani masih nggak bisa, soalnya habis Isya ada ngaji lagi. Nah mungkin yang bedain di Darussunnah itu kita cuma ada 2 kali waktu ngaji Kak. Jadi subuh setelah jamaah dan juga ba'da Isya. Nah kalau ba'da Isya ini yang kita kaji itu kita hanya menyiapkan apa yang kita pelajari nanti subuh. Jadi misal subuhnya ini kita yang dikaji ini kitab Sahih Bukhari sama Sahih Muslim kan Kutubus Sittah itu 6 yang kitab rujukan utama. Nah di Isyanya ini kita siapin, kita terjemahin, kita bahas gitu lah ya, kita diskusiin, kita cari perawi ini kapan wafatnya gitu, derajat hadisnya apa, nah, kayak gitu. Oke. Selama pembagian itu motivasi bertahannya tuh tadi apa nih? Aku tarik lagi nih kesimpulannya. Aduh lupa itu. Sorry. Mana-mana ceritanya nih. Motivasinya ya, paling motivasinya balik ke diri sendiri ya. Bahwa? Ya sebenarnya kan buat kuliah dan juga mondok juga itu ya kewajiban buat kita semua. Buat saya lah. Iya, buat saya, bukan buat kita semua. Dan selain di luar kegiatan itu, ya itu pilihan. Jadi ya diutamain yang kebetulan diutamain yang apa? Yang udah kita pilih, yang kita mau. Kebetulan juga buat lanjut mahasantri di Darussunnah lagi, buat lanjut pendidikan di Darussunnah lagi ya kebetulan emang mau saya sendiri gitu. Oh, jadi karena alasan diri sendiri gitu ya Mas? Iya, sama paling ya keluarga lah pastinya. Keluarga dukung juga? Iya, motivasi selalu ya kalau kalau nggak maksimal ya ingat, yang diingat ya keluarga gimana, udah bayarin udah ini. Oh gitu. Capek nggak sih Mas? Lelah nggak sih dengan 2 job tadi atau masih optimis I can do it gitu? Capek sih pasti ya. Capek pasti. Tapi nggak bisa bohong pasti capek. Ya capek. Ya cuman dinikmatin aja Kak. Cara menikmati tugas itu susah loh Mas. Kalau tugas emang susah Kak. Yeah. Tapi kalau emang buat buat balik ya karena mungkin di Darussunnah udah lama juga ya. Jadi udah terbiasa. Jadi ya udah ngikut aja gitu, udah paham ya udah. Kalau emang waktunya buat balik. Kalau emang waktunya buat kegiatan di luar ya kegiatan di luar. Jadi emang kadang ada juga yang kurang maksimal ketika kegiatan atau ketika ya kegiatan di luar lah. Ada yang dikorbankan gitu ya. Alhamdulillah yang di UIN sama di Darussunnah ya cukup maksimal. Jadi hitungannya ini ceritanya dapat akhiratnya, dapat juga iya, betul. Dunianya gitu ya Mas ya. Jadi sambil menyelam minum air gitu lah ya. Jadi penanya lagi nih, apa sih ada nggak ya dari mahasantri tadi bisa membantu proyek-proyek atau aktivitas di kuliah atau sebagai mahasiswa? Pastinya ada sih. Mahasiswa ke mahasantri atau mahasantri ke mahasiswa gitu loh Mas? Pastinya ada. Apa tuh? Kebetulan juga di Tarjamah. Karena emang dari SMP, SMA background pesantren, dan juga ketika mahasiswa kebetulan lanjut lagi di Mahat Ali, jabatannya Mahat Ali. Banyak yang membantu ketika di kelas-kelas tarjamah. Ketika ketemu matkul-matkul semester awal, matkul semester 1, semester 3, 4, 5. Contohnya apa tuh Mas yang membantu banget itu? Kayak seperti matkul Nahwu, Shorof atau terakhir itu ada matkul Balaghah lah. Dan juga setiap penerjemahan ya itu terbantu dari pesantren juga. Jadi kita udah punya materi lah ya gitu ya sebelumnya. Gitu. Merasa pinter nggak sih di FAH? Karena kan aku udah mondok gitu. Kalau merasa pinter sih enggak lah. Enggak ya? Banyak yang lebih pinter. Karena memang orang pinter itu dia makin pinter makin merendah gitu ya kali ya. Masya Allah. Ilmu padi itu. Ilmu padi. Makin berisi makin merunduk. Nah ini ada nih. Karena kan tema kita tadi tentang kuliah juga sambil ngaji tadi kan Mas ya juga tentang hadis. Kualitas hadis juga kita dibahas di pengajian.
Satu lagi tentang ganda mahasiswa itu adalah dengan nikah. Nah, pendapat Mas Bani nih tentang nikah itu gimana? Terus karena kan kita tahu ya beberapa anak santri itu dia selesai santri gitu, banyak yang merit gitu, banyak yang menikah. Pendapatnya Mas sendiri tuh gimana? Terus apakah ini menurut pandangannya juga sebagai Mas santri, apakah peran atau pandangan tentang pernikahan di tengah kesibukan kuliah dan mondok ini, kemudian apakah ini menjadi target dekat atau masih jauh nih buat Mas Bani-nya, buat teman-teman di sana? Berat ini ngomonginnya nikah, Mbak. Mbaknya udah nikah belum? Wah, belum nih. Wah, belum nikah nih saya nih. Buat pernikahan ya, Hmm. tadi gimana menyikapinya atau ya dekat-dekat ini atau kapan lah untuk melanjutkan pernikahan? Oh, jadi dekat-dekat ini ya Mas Oh ya? enggak, itu cuma mengulang aja, Mbak. Oh, mengulangi doang ya? Kirain. Kalau Sebenarnya belum ada kepikiran sih, Mbak, buat nikah Masnya cepet-cepet ya. belum buat Iya, nikah. karena kan banyak juga yang perlu disiapin. Banyak mau dipersiapin. Jadi Iya. penjajakan pernikahan harus selesai dulu ya. Banyak Tapi yang kalau isu tentang pernikahan bagi mahasiswa atau mahasantri yang mahasantri biasanya cepat merit, nah gitu tuh pendapat Masnya gimana? kebetulan bisa dibilang iya juga ya. Maksudnya Iya. betul juga. Jadi banyak, ada beberapa lah teman-teman. Kebetulan di angkatan saya belum ada. Mungkin lihat di abang kelas gitu. Jadi banyak juga yang setelah lulus Darussunnah dan juga UI-nya atau PTIQ-nya atau WIQ-nya. Nah, itu banyak yang langsung nikah atau langsung lamaran. Kebetulan juga banyak juga yang sama-sama seangkatan di Darussunnah atau sama-sama di Darussunnah tapi beda angkatan, abang kelas sama adik kelasnya. Oh gitu. Jadi memang benar lah santri itu banyak yang merit setelah kuliah. Tapi kalau kita anak-anak umum gitu, anak-anak UIN gitu, menurut Masnya? Banyak juga apa Banyak juga ya. Banyak juga atau enggak? Sejauh yang saya lihat sendiri atau yang selalu berdampingan lah sama saya, teman-teman atau abang kelas atau cutting, itu kayaknya nggak terlalu kayak di mahasantri. Ya walaupun di mahasantri atau di Mahat Ali dimanapun sama-sama mahasiswa juga, tapi kalau yang sekedar mahasiswa ya kayaknya jarang aja gitu, Mbak. Maksudnya nggak terlalu gitu. banyak. Iya. Selama 4 tahun itu pasti ada cobaan yang greget banget atau kisah Masnya untuk aku milih ke kampus atau ke mondok ngaji gitu. Ada nggak Mas gimana nya? Trouble atau kayak masalah sampai aku harus istikharah nih biar yang gitu tuh. Yang tadi sih Mbak, paling yang awal-awal itu ya. Kalau semester 1 kan kita angkatan 2021 masih online. Masih nge-Zoom. Jadi, tapi kalau di Darussunnahnya udah offline. Jadi kegiatan full di Darussunnah doang. Mungkin kalau di UIN belum pada kenal kali ya. Jadi masih ketemunya cuma lewat Zoom meeting atau Google Meet. Nah, kalau dibilang banyak yang trouble atau itu, ya kadang sering juga ngerasain. Tapi seiring diikutin jalannya, diikutin pilihan juga, ya kita akhirnya bisa buat manage waktunya. Bahkan pernah juga waktu itu lagi kunjungan kegiatan HMPS, kebetulan HMPS Tarjamah juga. Wah, double job juga. HMPS Tarjamah kebetulan ada satu kegiatan yang bentrok waktu itu, kunjungan ke mana ya? Ke LPMQ, Mbak. LPMQ, Lembaga Pentasih Al-Quran Kemenak. Oh, tahu. Nah, itu ke sana lagi bentroknya sama kegiatan ngaji angkatan di waktu sore. Oh, jadi angkatan kita FH-nya tabrakan sama. Oh enggak, jadi di Darussunnah ada waktu ngaji umum dan juga ada waktu ngaji angkatan di Darussunnah. Nah, itu biasanya waktunya sore. Nah, waktu itu sampai dengan jam 2 lebih lah. Itu belum selesai kegiatannya. Dan ngajinya itu waktu itu ba'da asar. Ya, jadi mau nggak mau balik ke Ciputat gitu. Balik lagi ke Ciputat. Ya walaupun berat ninggalin teman-teman ya, karena kan
kebetulan kemarin juga dipercaya buat ketua HMPS waktu itu. Jadi ya minta maaf aja. Minta maaf Jadi lagi. diwakilkan sama wakil HMPS. Tapi teman-teman yang lain ada yang kayak nggak suka sih sama Bani misalnya gitu, karena dia repot banget harus mimpin HMPS misalnya gitu. Itu nggak tahu ya. Nggak tahu ya? Kalau ada sih pasti ada ya. Mm-mm. Ya mungkin beberapa ada sindiran-sindiran atau Mm-mm. ya, tapi balik lagi ketika emang itu terjadi dan saya menyadari ya mungkin yang saya lakukan atau yang teman-teman ketahui ya, Mm-mm. saya juga datengin orang itu, saya kasih tahu, saya minta maaf juga. Jadi memang diselesaikan tetap Iya. ya Mas ya, karena memang punya kewajiban juga misalnya begitu. Nggak sempat ada drama-drama gitu? Drama apa tuh Mbak? Drama misalnya kayak aku terlalu lelah, aku harus memulihkan diri begitu. Merasa orang paling capek gitu. Iya, merasa orang paling capek. Gue yang paling capek nih semuanya gitu ya. Oh enggak paling Mbak. Ya ada lah, tapi cuman ya udah buat diri sendiri aja gitu. Ya ngedumel di dalam hati aja gitu. Ngedumel di dalam hati. Tapi ya habis itu ya balik lagi untuk ngerjain aktivitas yang padat Iya. tadi. Nggak mungkin kita tinggal ya paling tinggalnya paling bukan ininya ya, bukan belajar, bukan kuliahnya atau bukan ngajinya, tapi ya kegiatannya. Kegiatan sih? Kegiatan di luar kampus. Di luar pondok. Oh, jadi kayak memang nongkrong dikurangin lah ya. Iya, tapi habis itu balik lagi. Nah, support system itu dari teman-teman ada nggak? Tadi kan kita ada bahas sekilas dari keluarga gitu. Support system kayak aku udah nggak mau lagi nih Mak, tapi Mama harus nak gitu. Mama atau siapa gitu? Kebetulan kalau support system ada lah dari berbagai elemen. Contohnya nih. Contoh dari keluarga itu ada kakak sendiri. Kalau dari teman kampus ya ada yang kebetulan juga teman sekelas, ada beberapa yang Darussunnah juga seangkatan. Jadi seangkatan di Tarjamah, seangkatan di Darussunnah. Jadi lihat dia aja bisa, masa aku nggak bisa? Ya, saya nggak bisa. Gitu. Jadi memang support itu penting. Jadi kita sebagai manusia juga butuh dorongan, bener nggak itu Mas? Betul. Jadi nggak harus diri sendiri memang harus mendorong diri sendiri, tapi kita juga butuh teman-teman yang ngingetin kita nih saat kita lagi down atau kita lagi butuh support. Itu memang kita butuh muamalah ya dengan orang-orang. Nah ini tadi masalah LC-nya tuh dapat gelarnya baru dapat ini bulan berapa tuh? Iya, di Darussunnah. 22 Juni. 22 bulan Juni. lalu. Masih fresh banget nih ya. Iya. Fresh graduate banget nih. Waduh. Ini target lulus untuk semester ini. Target lulus di Tarjamah. Ngambil yang November Kak? Wisuda November. Oke, bisa. Kan kalau yang Juli itu yang Agustus, besok udah tutup tanggal 11 yudisiumnya. Oh iya benar. Iya. Jadi kalau di Darussunnah itu ya tetap ya ada tugas akhir karena kita 4 tahun. Kita digodok buat buat kita tahu nih cara menghukumin hadis, apakah hadis itu sahih, hasan, dhaif. Ya. Nah, muncullah ketika semester ya dari awal semester 8 udah diminta dari yayasan buat cari judul. Judulnya waktu itu Takhrid Hadis. Sebutin judul nih, Mbak? Iya, sebutin dong. Gimana tahu teman-teman dari yang lain? Takhrid Hadis, salah sumuh likat, suhun muto, wa hawa mutaba, wa ijabul mar'i binafsi. Ya itu ngambil tentang 3 hal yang membuat hancur manusia. Oh, apa tuh Mas? Jadi ada sedikit kali ya, ini kita baru bahas yang kecil. Ada sebenarnya sifat yang kadang ada di kita sendiri ya. Jadi 3 hal yang merusak manusia itu sendiri. Pertama ada suhun muto, itu ada bakhil, pelit. Bakhil, oke, jangan pelit ya pemirsa. Terus ada wahawa binafsi, itu ada ngikutin hawa nafsu. Oh, hawa nafsu, oke. Sama wa ijabul mar'i binafsi, itu berbangga diri. Ujub, sombong, gitu lah ya. Kayak gitu. Jadi itu yang nggak boleh dikerjain. Jadi buat teman-teman semua jangan lakukan itu ya, agar bisa double degree sekalian. Oke, nah kalau yang tarjamah sekarang? Kalau yang tarjamah
ngambil tentang apa dulu nih? Kan belum tentang ACC nih. oh judul udah Kak. Oh judulnya udah. Kalau diterjemah kayaknya lebih gampang daripada jurusan lain. Enggak Karena sih. Kakak terjemah juga? Aku dari SPI. Oh SPI. Mm-mm. Apa? Kita nggak ada sempro kan? Nggak ada sempro, langsung. Iya, langsung sidang. Gimana tuh? Kita saya sendiri ngambil analisis teknik terjemahan. Oh iya, jadi gimana cara menerjemahkan analisisnya gitu ya Mas? Jadi udah ada, kebetulan juga ngambil dari kitab yang ditulis sama Kiai dulu di pondok, di Darussunnah, Kiai Ali Mustafa Yakub almarhum. Nah itu beliau punya buku bahasa Arab, ada bahasa Arab sama bahasa Inggris. Bahasa Arab, judulnya Al-Islam Bainal Harbi Wasalam. Islam antara perang dan damai. Oh. Nah itu diterjemahin ke bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Sama Mas Santri Darussunnah juga. Nah yang saya ambil itu buat skripsi, ya, analisis teknik terjemahan bahasa Indonesianya. Gitu. Jadi nanti yang diterjemahkan sama orang ini pakai teknik apa aja gitu, yang dominan pakai teknik apa aja. Gitu. Masya Allah, jadi sangat melelahkan sekali ya jadi santri mahasiswa, tapi dengan support system dari niat tadi ya, motivasi tadi, jadi sekarang udah bisa LC dan sebentar lagi bakal eshum. Amin. Amin, Masya Allah. Gitu. Mungkin Mas ada ngomong sesuatu lagi buat para pemirsa, teman-teman Fahmili di sini? Apa tuh, tentang apa Mbak? Apa aja nih buat kita semua biar bisa menginspirasi gitu? Buat menginspirasi sebenarnya satu teman-teman ya, kita niatkan dulu dari diri sendiri ya, kita mau mencapai target, mencapai apa yang udah kita tulis, apa yang mau kita gapai, ya pasti dari Allah sendiri yang nggak bakal lupa. Walaupun nggak dapet yang kita mau, tapi pasti ada gantinya gitu. Karena ya tetap tetap libatkan Allah dimanapun, libatkan orang tua, libatkan doa semua ya, karena usaha tanpa doa itu bohong, Mbak. Usaha tanpa doa itu bohong? Usaha tanpa doa itu sombong, dan sombong. Doa tanpa usaha itu bohong. Bohong, oke. Jadi emang harus double dua-duanya ya? Iya. Masya Allah. Insight berharga banget nih. Makasih banget untuk Fahmili yang udah dengerin kisahnya Kak Bani. Ada lagi nih Kak mau kita ceritain? Dari Mbaknya gimana? Mbaknya udah bagus saya sih. Karena memang kita sebagai orang harus punya mimpi tentunya ya. Dan mimpi itu nggak boleh yang cetek, harus yang tinggi. Tinggi terus. Atau kalau orang bilangnya, bermimpilah selagi mimpi itu gratis. Jadi mimpilah mau S2-nya 3 kali, 4 kali. Kayak Mas Bani udah 2 kali, jadi jangan sekali, kalau bisa satunya ya kan, kalau bisa. Tapi percuma Mbak, kalau mimpi cuma jadi mimpi. Oh mimpi ya, jadi nggak boleh mimpinya doang, jadi memang harus diraih itu mimpinya. Mas Bani-nya tadi udah ngasih pesan sama kita bahwa jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk berusaha, dan libatkan Allah untuk semua keinginan kita, karena kalau misalnya mimpi kita nggak tercapai, tapi Allah bakal ganti yang lebih indah lagi insya Allah ya kan teman-teman Fahmili semua. Begitu aja dari saya dan Kak Bani, sampai jumpa.